Halo Sobat Sehat, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi di podcast Hidup Sehat. Hidup Sehat, hidup bahagia bersama Hello Sehat dan juga Durex. Nah, di podcast kali ini akan banyak sekali yang kita dapatkan. Ada insight, ada fakta, ada data juga mengenai tips dan juga kesehatan mental maupun kesehatan fisik kamu. Nah, saya Bayu Andrianto, host di podcast kali ini. Saya sudah kedatangan 2 orang tamu pada hari ini yang akan berbincang banyak mengenai beberapa hal sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini. Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu ya narasumber atau tamu yang hadir di podcast kali ini. Yang pertama ada DJ Yasmin. Ini adalah seorang disc jockey, penyanyi dan juga aktris Indonesia. Dan juga ada Ines Kristanti MPSI, psikolog yang merupakan seorang psikolog di Institusi Angsa Merah. Ines juga rutin membagikan konten edukasi seks di media sosial, topik yang terkadang masih dianggap tabu. Nah, saya mau sapa dulu. Sore, Yasmin. Sore. Ines. Hai. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, temanya kali ini cukup menarik. Ini mungkin masih menjadi tabu ya di kalangan masyarakat kita. Wanita memulai duluan, kenapa enggak? Wanita memulai duluan, kenapa enggak? Karena kalau kita bicara dalam konteks hubungan, biasanya kan stigma yang ada di masyarakat, kayaknya cowok dulu deh yang ngajak duluan gitu. Mau chat duluan, ngedate duluan, ngobrol duluan. Apapun itu pasti harus dimulai dari laki-laki duluan. Nah, bisa nggak sih wanita ini memulai duluan? Lalu kemudian apa sih kendalanya yang selama ini dirasakan? Nanti kita ngobrol lagi dengan Yasmin dan juga dengan Ines. Saya mau pertama ke Yasmin dulu. Yasmin, kira-kira punya pengalaman unik apa sih kalau misalnya kita bicara dalam konteks hubungan ya, dengan pasangan tentunya, yang bisa di-share sama rekan-rekan di sore hari ini? Pengalaman apa ya? Kayak standar-standar aja sih ya, gitu-gitu aja sih. Apa ya yang unik ya? Paling kalau misalnya lagi nge-DJ di klub, terus ada yang ngajakin kenalan, terus udah gitu akhirnya kita janjian ketemu, terus akhirnya jadi pacar aku pernah tuh. Oh, nah ya. Itu jadi pacar aku gitu kan? Iya. Bukan pacar aku ya. Pacarnya Yasmin gitu ya. Iya. Nah, waktu itu memulai apa? PDKT-nya gimana? Apakah memang Yasmin pada saat itu juga masih merasa malu atau tabu gitu atau gimana? Sebenarnya aku orangnya tuh nggak malu-malu, nggak tabu juga untuk ngajakin ngedate cowok atau misalnya ngajakin kenalan tuh enggak ya, biasa aja gitu loh. Maksudnya kalau emang mau kenalan ya kenalan aja, atau kalau misalnya mau harus nyamperin aja kalau misalnya aku mau ya. Cuma waktu itu saat itu tuh aku sama si mantan pacar aku ini, aku lagi nge-DJ di Surabaya, terus dia tuh adalah sahabat aku. Soalnya dia lihat lah, jadi dia aslinya orang Kupang, terus tiba-tiba dia main ke Surabaya, dia ngeliat, terus kita dikenalin. Waktu itu di klub itu. Tapi terus abis itu ya akhirnya di Surabaya yang keberapa kalinya aku kesana lagi, dia ngejemput sama si sahabat aku ini. Terus habis itu jadinya deket aja sih gitu. Cuman memang aku orangnya tuh nggak malu untuk ngomong sama dia kayak kayak kamu bulan depan lagi jemput aku lagi enggak gitu, atau misalnya kayak abis ini kita makan kesini yuk, atau enggak. Jadi aku menginisiasi untuk apa yang kita lakukan besokannya gitu atau apa, itu aku nggak malu, jadi kayak cuek aja gitu. Oke, jadi memang udah merasa nyaman aja gitu. Kalau jadi bukan tabu lagi gitu untuk ngajak misalnya chat duluan nih misalnya gitu, chat atau duluan juga cuek aja sih aku. Oh gitu. Iya, kayak berani aja gitu. Berani aja. Jadi nggak ada sebuah apa ya, kayak barrier atau halangan gitu untuk. Enggak, buat apa? Kenapa harus begitu? Ya masih cuek aja kayak maksudnya aku tuh bukan tipe cewek yang kayak kurang percaya diri atau nanti ditolak nggak ya gitu, atau nanti dia nggak balas nggak ya gitu. Kalau misalnya nggak dibalas ya udah bikin simpel aja, oh berarti dia nggak mau, ya udah baik gitu. Maksudnya kalau aku tuh tipe yang kayak gitu, kayak ya udah dicoba dulu aja, kenapa emang salahnya apa kalau aku ngobrol duluan gitu loh. Masih banyak cowok-cowok asik nih kalau kayak gini, nggak banyak pikiran, langsung aja eksekusi gitu kan. Langsung aja kayak cuek aja gitu. Oke, nanti ngobrol lagi sama Yasmin. Saya tapi mau ke Ines dulu. Ines, tapi sebenarnya kalau dalam masyarakat kita gitu, stigma soal itu tuh masih kental nggak sih? Apa sih yang membuat biasanya perempuan itu sulit memulai sesuatu duluan gitu dulu? Oke, itu menarik sih, karena kalau misalkan yang aku lihat itu ya mungkin masih ada ya orang yang akhirnya jadi ngerasa malu. Kalau Yasmin kan mungkin udah nggak terlalu peduli gitu ya, mau gue duluan, mau dia duluan, sama aja gitu. Tapi kadang-kadang kita di masyarakat tuh masih disosialisasikannya cewek tuh nunggu. Mungkin karena gitu. budaya Indonesia kali ya, culture-nya
atau dari kecil kan juga kita, aduh cewek tuh nggak boleh terlalu agresif gitu, nggak boleh yang kelihatan ngebet banget gitu. Nah jadi nanti malah orang-orangnya kabur kayak gitu. Bikin kan. ilfil gitu ya. Mungkin masih ada pemikiran gitu kan? Nah kalau menurut aku sebenarnya pemikiran-pemikiran itu tuh nggak perlu gitu, karena kan ya siapa aja boleh memulai kan sebenarnya. Tapi mungkin ada orang, dan aku bisa paham gitu, mungkin beberapa orang tuh masih yang kayak is it okay ya kalau misalkan gue chat duluan atau ngajak kenalan duluan, kelihatannya nanti terlalu, kalau bahasa mereka kan agresif kan, padahal sebenarnya arti agresif bukan itu sih, justru kan itu kan inisiatif ya, menginisiasi dan inisiasi boleh siapa aja sebenarnya, boleh cewek, boleh cowok gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi mungkin masih ada yang beranggapan seperti itu. Nah, kita coba nih kita bicarakan baik-baik gitu di sini supaya mungkin teman-teman perempuan juga yang mau mulai sesuatu bukan cuma di dalam hubungan aja ya, kita juga bisa berani mulai. Oke, nah saya balik lagi ke Yasmin. Kalau Yasmin kan tadi bilang ya, saya sih cuek-cuek aja ya, aku sih cuek-cuek kayak ngomong-ngomong aja gitu. Nah yang membentuk karakter itu biasanya apa sih Yasmin? Bukan biasanya. Kalau dari pengalaman Yasmin yang membentuk karakter itu akhirnya berani ngomong duluan gitu ke pasangan ya tentunya dalam hal ini. Apa yang mendasari itu gitu? Mungkin kan setiap orang punya lingkungan yang berbeda-beda ya. Itu lingkungan, keluarga, terus juga mungkin aku orangnya lebih ekstrovert kali ya, sama mungkin ada percaya dirinya juga gitu loh. Jadi kayak enggak kok kalau misalnya emang apa sih dia suka gitu, atau apa sih enggak gue cantik gitu. Tapi kan kalau DJ memang harus pede kan, iya, percaya harus diri pede, kan. iya. Tapi gitu. memang aku tuh sejujurnya jarang naksir duluan. Cuman kalau misalnya aku ngerasa ini orang menarik ya, kayaknya gue mesti kenal sama ini orang gitu loh. Soalnya dia mungkin bekerja di bidang yang aku tertarik gitu. Jadi aku langsung cuek aja gitu. Hai gitu, ajak ngobrol. Nah itu Ina sepakat nggak kalau soal itu? Ada lingkungan yang membentuk itu dulu? Iya sih, gitu? menurut aku lingkungan itu ngaruh. Iya. Menurut aku kan yang kita percaya sekarang itu juga nggak lepas dari apa yang kita dengar sejak kecil kan. Kalau misalkan dari kecil kita disosialisasinya cewek itu harus jadi lebih pendiam, malu-malu gitu, jangan yang terlalu banyak omong gitu kan. Nah itu siapa tahu nanti kalau misalkan kita sudah jadi dewasa gitu kan juga jadi ngerasa perannya cewek tuh kayak gitu ya gitu. Jadi kita tuh lingkungan keluarga iya, nunggu duluan ya gitu. Tapi mungkin kalau misalkan lingkungan itu juga memiliki pandangan yang nggak apa-apa, kita punya haknya sama gitu, cewek sama cowok kita boleh menggapai mimpi, kita juga bisa go after apa yang kita mau gitu kan. Jadi mungkin kita akhirnya juga jadi bisa lebih berani ya. Toh kalau misalkan sekarang ditanya juga apa emang benar gitu cowok tuh ilfeel sama cewek yang ngedeketin duluan, kayaknya nggak semua cowok kayak gitu deh gitu. Karena kalau yang aku dengar juga kan, aku kadang sharing di Instagram kayak gitu, ada juga tuh yang ngomong, justru aku senang sama cewek yang nggak malu-malu, cewek yang berani ngomong dia maunya apa, supaya kita kan juga jadi tahu ya dia sebenarnya maksudnya apa gitu loh, bukan usaha sendiri gitu kan. Atau bahkan ada cowok-cowok yang melihat itu seksi gitu, keren banget nih orang gitu. Iya. Dan si cewek ini maju ke si cowok ini dengan percaya diri, halo gitu, kayak halo nama saya ini. Iya aja benar-benar kalau cowok gitu melihatnya gitu. Kayak jadi gini kalau cowok ya, oke less effort juga nih. Nah, tapi itu laki-laki juga menghargai ya apa yang dilakukan oleh wanita ketika memulai duluan apapun itu ya, mulai dari chat, mulai dari misalnya ya tadi ngedate, kemudian ngajak nonton atau apapun gitu, kita juga menghargai tentu gitu. Nah kalau misalnya tadi Yasmin bilang dalam apa, karena lingkungan, karena keluarga, pernah nggak mungkin sharing ya, pernah nggak dapat respon yang negatif gitu ketika Yasmin mencoba menginisiasi duluan gitu? Nggak pernah sih sejauh ini ya, nggak pernah, karena pastinya aku lihat-lihat dulu orangnya tuh seperti apa. Jadi kan kita kalau pertama kali ketemu orang atau kita apa kan pasti kita research dulu, atau nggak kita nilai dulu ini orangnya enak nggak ya kalau aku langsung gini atau gimana gitu loh. Pastinya lihat-lihat dulu sih. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak ada ya, nggak ada respon itu. Dan masih positif. Sampai sekarang masih nyaman melakukan itu? Masih nyaman. Masih nyaman. Nah, saya ke Ines lagi kalau gitu. Ines, tapi kalau mengenali karakteristik perempuan atau ketika ingin memulai sesuatu duluan, ada nggak sih yang bisa dikenali atau katakanlah diidentifikasi gitu loh? Kalau misalkan aku sih sebenarnya lebih menyarankan kita ngomong langsung ya gitu, nggak usah pakai kode-kodean kadang-kadang. Benar. Kadang-kadang perempuan aduh pengen kenalan tapi
takut gitu, jadinya senyum banyak kan. Asik kode gitu, ya. Kode-kode kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan orangnya nangkep, kalau enggak gitu gimana, dikira sakit mata kita kan gitu. Nah jadi Nggak, laki-laki juga bingung nih, ngapain ya kode-kode ngedip-ngedip gitu. gue udah liatin terus, gigi gue ada sambelnya apa gimana gitu kan. Sebenarnya kan banyak cara ya. Iya, banyak cara yang tadi Atau kayak mbak pinjem obeng dong gitu. Pick up line. Ya. pinjem chargeran dong Iya, gitu. chargeran gitu. Atau enggak ya nanya apa kayak gitu kan. Ini apa acara musiknya udah mulai belum atau enggak? Kopi di sini enaknya kopinya daerah mana? Apa banyak lah pokoknya. Nah itu ya, teman-teman yang lihat podcast kita, tuh udah tips triksnya udah disampaikan tadi Iya, ya, pick up lines-nya yang pick up bagus. line saya, apalagi mungkin yang bisa di-share gitu. Intinya kan tadi ya, jangan malu, tetap percaya diri gitu. Dan Yasmin sampai sekarang masih nyaman melakukan itu. Jadi kalau Yasmin sendiri tidak merasa takut ada stigma itu yang tadi disampaikan oleh Ines. Takut stigmanya ini agresif banget sih cewek. Enggak sih, enggak. Biasa aja santai. Biasa aja. Iya. Maksudnya ceweknya agresif gitu ya? Iya. Enggak sih. Kayaknya sama ini sebenarnya semuanya tuh balik lagi ke bahasa tubuh ya, sama bagaimana cara kita menyampaikan gitu loh. Kalau misalnya bahasa tubuhnya kayak gitu, kayak centil-centil gitu, mungkin orang nangkepnya lain ya. Tapi kalau misalnya kita emang beneran kayak ya enak aja gitu bahasa tubuh, cara intonasi semuanya, pasti si cowoknya nangkepnya kayak ini orang cewek sopan dan dia percaya diri dan dia keren gitu loh. Oke, percaya diri itu yang kita tangkap ya. Iya. Nah, kalau Yasmin memang tadi nggak punya pengalaman buruk ya soal respon Nggak ada laki-laki, sih. tapi mungkin Ines juga bisa ngasih insight ke kita. Sebenarnya kalau dalam pandangan pria, Iya. meskipun ini wanita yang menyampaikan, ketika wanita ini memulai duluan, Iya. ya, itu sebenarnya dipandang sebagai apa sih? Gitu. Sebenarnya gini aja sih simpelnya ya, kalau misalkan memang perempuannya itu sudah memulai dengan cara yang sopan, appropriate, mau cewek apa cowok yang duluan kan memang kita harus sopan dong. Begitu Iya, kita benar. berinteraksi sama orang, nggak boleh maksa, terus nggak boleh terlalu pushing ke personal boundariesnya mereka kalau misalkan mereka belum siap gitu. Tapi kalau misalkan dengan cara itu si cowoknya itu nggak bisa appreciate, ya udah gitu kan, nggak perlu sama dia kan. He's gitu. not worth it. Iya, maksudnya kan mungkin Straight to the point. Iya. Oke, lu segitu doang, oke baik. Cukup tahu aja gitu ya. Tahu aja. kita kan boleh juga dong cari cowok-cowok yang appreciate juga kepercayaan diri kita, inisiasi kita juga gitu, yang menghargai kita tuh setara gitu loh sama si cowoknya gitu. Nah jadi kalau misalkan kamu mencoba sesuatu, memulai sesuatu terus nggak dihargai padahal sudah dengan cara yang sopan, ya sudah gitu kan, tidak harus sama dia kan. Banyak opportunity yang lain, nggak harus cowok loh, nggak harus, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam karir gitu kan, kita tetap bisa mulai gitu. Itu berlaku juga nggak dalam konteks yang lebih intim, Ines ya, artinya pasangan suami istri misalnya gitu. Itu juga berlaku hal-hal seperti itu. Menurut aku ya, maksudnya di dalam konteks yang intim pun menurut aku baik cewek maupun cowok itu boleh menginisiasi gitu. Tapi kadang-kadang memang itu ya kayak aduh Mbak Ines takut nih kalau misalkan mau inisiasi ke pasangan aku, nanti takutnya dianggapnya terlalu apa ya, ngebet, terus dianggapnya terlalu agresif itu tadi. Iya, bahasanya masyarakat tuh kadang-kadang agresif padahal it's not. Padahal jadinya konotasinya negatif gitu ya. Iya gitu, kayak aduh malu gitu, atau malu masa sih cewek yang mulai duluan gitu minta sama pasangannya ayo dong ini dong gitu kan. Mungkin belum terlalu terbiasa dengan peran yang seperti itu gitu. Nah tetapi di sini kan kita mau bahas bahwa nggak ada yang salah dengan itu juga. Justru sebagai perempuan kita perlu bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau. Kenapa? Buat cowok lebih gampang, nggak harus baca pikiran kita. Buat cowok lebih gampang, langsung nunjuk ke sini. Buat cowok. You know, kan Ya. kadang-kadang bapak-bapak suka komplain, ih cewek nggak jelas maunya apa, minta dibaca pikirannya gitu kan. Betul. Makanya kita juga nggak perlu malu gitu untuk menyuarakan apa yang kita inginkan. Buat ceweknya juga menguntungkan karena kita juga jadi bisa menyampaikan apa yang nyaman buat kita, apa yang oke buat kita, apa yang kita mau gitu. Sehingga kalau misalkan terkait dengan hubungan intim itu bukan menjadi arenanya cowok aja, tapi itu juga bisa setara antara cowok dan cewek. Oke. Kalau Yasmin sendiri gimana dengan pasangan? Masih ada barrier seperti itu nggak sih? Ada
kendala-kendala seperti itu nggak untuk Yasmin untuk menginisiasi duluan? Misalnya nih aku pengen menginisiasi, aku pengen liburan gitu ya ke Jepang gitu kan. Ya kalau aku sih caranya pasti aku cari waktu yang tepat untuk ngomong. Terus aku aku mesti tahu karakternya dia tuh seperti apa gitu loh. Gimana cara ngomong yang enak supaya dia mau liburan ke Jepang barengan sama aku misalnya gitu kan. Jadi ya cara-caranya sih ya harus dilihat dari faktor-faktor itu dulu gitu loh. Baru nanti aku cari cara gimana caranya supaya aku ngomong sama dia baik-baik sampai dia setuju gitu loh. Nggak liburan misalnya ke Thailand, maunya ke Jepang atau Thailand, jadi ngomong aja sih sebenarnya. Oke, nah kalau soal konteks yang dalam dengan pasangan gitu ya. Kalau tadi kan kita bicara soal mantan, terus kalau misalnya ya udah kalau dia nggak mau, he's not worth it, cari lagi yang lain masih banyak. Maksudnya cara pola pikirnya dia tuh nggak nyambung lah sama aku gitu kan, makanya aku bilang he's not worth it lah gitu. Nah sekarang kan misalnya dengan pasangan nih, pasangan gitu, artinya kan ada komitmen nih di sini ya gitu. Nah mengatasinya gimana kalau misalnya Yasmin tetap seperti itu, orangnya bisa menginisiasi duluan, nggak pernah mikirin hal-hal yang ribet, sementara mengkomunikasikan itu dengan pasangan gimana? Itu kan seiring berjalannya waktu ya, tapi yang penting aku mesti kasih pengertian ke dia, dan aku tuh pasti orangnya tuh ya itu tadi nggak pakai kode, pasti ngomong langsung gitu loh. Bener. Kayak aku tuh maunya apa, maunya gimana, terus aku kenali karakternya dia lebih dalam lagi, jadi supaya supaya cara penyampaian aku ke dia tuh enak, dan aku tahu celahnya kalau aku ngomong sama dia tuh waktunya yang tepat itu kapan gitu. Oke tuh, jadi ngomong aja, jangan kasih kode-kode. Jangan ganggu. Kasih kode bikin pusing yang laki-laki sebenarnya. Nah, Ines, tapi kalau ada orang seperti Yasmin ya, udah pasti gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin sifatnya 180 derajat dari Yasmin gitu. Ketika mencoba menginisiasi, mungkin juga kan membangun mindset itu tidak bisa sehari dua hari ya gitu. Mungkin apa yang perlu dipikirkan sih, apa yang perlu dipertimbangkan kalau si perempuan ini mau menginisiasi terlebih dahulu ya terhadap pasangannya. Oke, menurut aku itu PR kita bareng-bareng sih, karena nggak bisa dipungkiri gitu apa kata orang. Kadang-kadang kan kita pikirin juga ya gitu, kalau misalkan pasangannya juga kurang menghargai kalau misalkan dia menginisiasi duluan, of course kita jadi ngerasa kayak ada yang salah dari gue nggak ya sebenarnya dengan gue seperti ini gitu kan. Makanya itu PR kita bareng-bareng, bukan cuman PR di perempuannya aja menurut aku. Jadi kita sebagai masyarakat juga menciptakan lingkungan yang aman juga untuk perempuan itu bisa menginisiasi duluan, boleh menyatakan maunya tuh apa secara jelas, secara asertif. Bukan berarti kalau misalkan kita menyatakan apa yang kita mau tuh kita jadi orang yang galak dan agresif loh, enggak gitu. Tapi kita bisa juga kok jadi orang yang sopan, tapi juga tetap bisa menyampaikan apa yang kita mau gitu. That's called assertive ya gitu. Itu yang sebenarnya aku pikir skill ini tuh penting banget gitu untuk perempuan miliki. Jadi belajar bagaimana bersikap asertif, tapi sebelum itu juga penting bahwa kita ngerasa kita berhak, kita boleh loh belajar seperti itu gitu, bahwa itu bukan sesuatu yang tabu lagi gitu untuk perempuan speak up, untuk perempuan itu bisa memiliki hak yang sama juga di dalam hubungan. Oke, sekali lagi itu kan memang pekerjaan bareng bersama-sama tadi Ines bilang. Nah, kira-kira mungkin Ines juga bisa memberikan sedikit support gitu ya buat teman-teman wanita di sana gitu. Kalaupun misalnya mau mencoba mengubah mindset ini, kira-kira nih apa sih dampak positif yang bisa dirasakan oleh seorang individu itu gitu dalam jangka panjang ya tentu ya. Yang pertama nggak ngebatin ya, nggak ngedumel gitu ya, ngebatin gitu kan, kadang-kadang gitu ya kan. Kalau curhat ke temen, nggak ngomong ke pasangannya tapi, ih lu tau nggak dia gini-gini. Kayaknya kenal tuh bahasa-bahasa gitu. Nah itu kan akhirnya kalau misalkan kita pasti gini deh, mungkin teman-teman di sini juga pernah ngerasain rasanya kalau misalkan punya sesuatu yang pengen kita sampein tapi kita nggak sampein tuh kayaknya ngebatin gitu, dipikirin sendiri, overthinking sendiri gitu, atau mungkin ya itu curhatnya ke orang lain tapi sama pasangannya nggak diomongin. Boleh sih curhat ke orang lain, tapi alangkah baiknya kita juga bisa menyampaikan kepada orang yang langsung bersangkutan dengan itu supaya nggak salah paham, nggak salah kode juga gitu kan. Kadang-kadang tuh
kok dia nggak peka banget sih, kan gue udah ngambek gitu misalnya. Nggak peka banget tuh kalimat yang sensitif juga tuh. Nah, makanya kita juga mungkin sebelum kita bilang seperti itu, kita juga perlu peka dulu kali ya sama perasaan kita sendiri, kemudian juga berani menyampaikan, karena ya salah satu fungsinya atau manfaatnya plong gitu, mungkin nggak ngebatin. Kemudian juga yang kedua adalah kita juga jadi bisa membangun hubungan yang lebih setara dengan pasangan, atau ini kan bisa dipraktekin, speak up itu kan bisa aja ya di konteks hubungan atau di konteks pekerjaan gitu. Nah itu kan pada akhirnya kita mungkin bisa merasa lebih senang, lebih happy dengan apa yang kita jalanin, baik itu hubungan, baik itu kerjaan kita, karena kita nggak ngebatin itu gitu. Itu sih mungkin kuncinya apa? Komunikasi. Sama kasih. Sama latihan ngomong terus gitu kali ya. Tadinya kan diam aja gitu mau pacarnya, mungkin lebih ngomong gitu kali ya. Nah tapi kalau Yasmin sendiri kan memang udah karakternya dari awal begitu kan, merasa itu nggak tadi terafirmasi nggak apa yang disampaikan tadi sama Ines? Iya sih. Jadi nggak pernah ngedumel gitu. Iya. Masa nggak pernah ngedumel gitu sama pasangan? Aku ngedumel sering lah ya. Ya tapi ngedumelnya itu memang menyampaikan langsung apa yang aku mau, bukan yang kayak kamu nggak ngertiin aku, kamu nggak peka, nggak gitu. Paling kayak aku nggak suka ya kamu tadi kok kayak gitu sikapnya gitu. Lebih kayak deh. Kayaknya tuh kalau ngedumel itu tuh nggak ke filter gitu. Kalau ngedumel itu kayak aku udah gini sih gitu kan. Nah, aku bukan ngedumel ding berarti. Ya itu menyampaikan ngomel unek-unek aja menyampaikan gitu. Unek-unek aja. Cuman kan ketika kita menyampaikan ke orangnya, mungkin kita nggak bisa langsung menyampaikan betul-betul apa yang ada di kepala kita yang unfiltered gitu kan. Tetap perlu dipikirkan cara-cara yang nggak menyinggung orang kayak gimana gitu. Atau cari waktu yang tepat gitu. Misalnya siang dia melakukan hal yang aku nggak suka, mungkin nanti abis makan malam lagi santai nonton TV baru bahas sayang misalnya. Awali dengan kata sayang gitu. Pertamanya puji-puji dulu gitu. Ih seru banget ya tadi, kamu keren deh gitu. Atau enggak pertamanya kayak apa sih namanya tuh, kamu bagus banget ya hari ini bajunya, atau apa, puji-puji dulu. Abis itu dijatuhin gitu ya. Baru gitu, tapi aku nggak suka kalau kamu ngomong gitu depan teman kamu tentang aku misalnya gitu. Teman-teman kamu baik-baik ya, kamu tuh seru ya di depan teman kamu, ternyata kamu apa gitu. Oke. Jadi memang harus momentum dulu ya. Iya, momentum kalau aku pasti momentum. Karakter juga harus diketahui tentunya ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya ada kasus kayak gini, mungkin Yasmin pernah ngalamin nggak? Sudah mencoba menginisiasi karena itu karakter dan lain sebagainya, tiba-tiba dari pasangan sendiri mendapatkan responnya negatif gitu. Terus how to handle it gitu? Responnya negatif ya. Ya artinya dia mungkin saya nggak suka kamu ngomong kayak itu, gue nggak suka lu ngomong kayak gitu. Nah itu balik lagi ke bagaimana cara problem solvingnya di setiap hubungan aku gitu loh. Kayak misalnya aku pacaran sama Mas Bayu atau pacaran sama temen aku sama yang lain gitu, si A si B, beda-beda kan cara problem solvingnya. Mungkin ada yang kalau sama Mas Bayu tuh aku pacarannya kalau misalnya lagi berantem dia bilang dia nggak suka banget, aku harus tunggu sampai reda dulu, diem dulu baru ngomong. Atau mungkin sama yang si B caranya adalah aku langsung ngelus-ngelus dia misalnya gitu. Atau enggak yang C beda-beda sih tiap orang. Ini punya tips nggak mungkin soal itu? Kalau misalnya memang udah ada niatan ya menginisiasi gitu, kan yang namanya usaha juga nggak langsung 100% berhasil ya gitu, selalu ada. Kali nah ya. itu gimana? Kalau dapat responnya negatif gitu? Kalau buat aku sih kita nggak bisa ngatur respon orang kayak apa ya. Ya nggak sih gitu. Kita kan sebagai manusia kita hanya bisa mencoba gitu kan, menyampaikan yang memang menurut kita layak untuk disampaikan, caranya sopan tadi, tidak menyinggung juga. Tadi yang aku notice dari Yasmin juga ketika nyampein ke pasangan itu tuh bukan yang nuduh gitu loh, bukan yang kayak kok kamu nggak pernah ngertiin aku sih, kan biasanya tuh kita udah langsung dek gitu kalau misalkan diomongin kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin awalnya kayak aku sedih loh. Iya, ngomong perasaannya dulu. Rasanya aku sedih loh, baru habis itu ngomong kenapa? Karena bla 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 gitu. Ya biasanya sih luluh ya laki-laki kalau tiba-tiba pasangannya aku sedih loh, aduh. Bukan langsung yang kamu nyebelin deh. Berarti memang pola pendekatannya ya, pola pendekatan dan komunikasi yang harus dibangun, yang harus dipahami oleh pasangan siapapun itu gitu. Nah mungkin Yasmin ini berdasarkan pengalaman dan juga apa yang sudah dilalui, ada nggak sih yang kira-kira pengen disampaikan gitu soal inisiasi dari pihak perempuan gitu dalam sebuah hubungan gitu, yang ingin disampaikan apa kira-kira? Yang ingin disampaikan ya pastinya kita harus mengerti karakter pasangan,
Yang kedua kita ya itu ya mungkin kalau aku ya ini mah personally aja ya, aku mesti cari waktunya yang tepat, kapan ngomongnya, cara ngomongnya, dan mungkin ya itu ya si asertif itu caranya. Mungkin awalnya kayak kasih tahu dulu perasaannya gimana gitu, kayak misalnya perasaan aku tuh kayaknya aku bakalan happy deh kalau misalnya aku bisa liburan ke Jepang barengan sama kamu atau apa gitu loh. Jadi awal-awalnya mungkin jangan nuduh dia dulu atau apa dia dulu, kasih tahu dulu apa yang kira-kiranya kitanya happy atau apa, baru membangun narasi positif dulu lah ya. Iya benar. Kalau Ines gimana? Menurut aku sih memang penting ya untuk ketika kita menyampaikan sesuatu kita juga hargai perasaan orangnya. Nah itu kan yang kadang-kadang mungkin kita lupa gitu, begitu kita punya sesuatu yang menggebu-gebu gitu kan, yang kayak kesel banget gitu kan, itu udah langsung keluar gitu. Tapi kita juga penting sebenarnya untuk menghargai perasaan orangnya itu dan berikan kesempatan juga untuk orangnya menanggapi gitu. Kalau pendapat aku kan kayak gini, nah pendapat kamu tuh kayak gimana gitu. Nah kemudian juga ya itu sih memang kita nggak bisa memprediksi ya, betul-betul sepenuhnya memprediksi atau mengatur orang lain tuh bakal responsnya kayak apa ke kita. Tapi seenggaknya kita sudah mencoba yang baik untuk kita. Tapi tadi kalau yang Yasmin bilang pemilihan waktu, menurut aku setuju juga sih gitu, karena kadang-kadang kalau misalkan kita mau menyampaikan sesuatu juga lagi emosinya tinggi gitu, dipaksain ngomong saat itu itu jadinya lebih runyam gitu kan, karena bisa keluar hal-hal yang mungkin kita sebenarnya nggak bener-bener ingin katakan gitu. Abis itu nyesel, aduh kenapa ya kemarin gue ngomong kayak gitu, padahal udah deh kita putus aja gitu misalnya. Reaksi sesaat ya. Iya, gitu ya. Besoknya kenapa kemarin gue putusin dia gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, tunggu reda dulu, tunggu yang waktunya juga enak buat dia dan buat aku juga gitu. Ya termasuk mengenali karakteristik pasangannya, karena itu juga dilakukan tidak dalam jangka waktu yang pendek Nes sebenarnya ya Nes ya. Ada proses belajar kan di situ kan gitu. Untuk tetap mendekati, mengenali dan juga akhirnya bagaimana mengomunikasikan apa yang kita inginkan. Oke, saya mau langsung ke Ines. Ines dalam konteks hubungan intim, pasangan suami istri gitu. Terus kemudian tadi Ines sudah menyebutkan soal asertif dan lain sebagainya. Nah mungkin yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut apa yang harus diperhatikan sih dalam konteks ini? Nah kalau misalkan kita ngomongin terkait hubungan, kan mungkin juga ada orang yang hubungannya tuh juga sudah merencanakan ke masa depan gitu kan, merencanakan punya anak gitu misalnya. Nah kalau misalkan sudah membicarakan terkait masa depan itu juga jangan lupa nih peran si perempuannya gitu, karena perempuan juga punya peran di dalam menentukan gitu sebenarnya apa sih yang mereka mau lakukan di dalam pernikahannya, perencanaan masa depannya tuh kayak gimana gitu. Sehingga kalau misalkan ngomongin asertif tadi ya itu memang perlu didiskusikan bareng-bareng Mas Bayu gitu. Nah nih Yasmin, nah, ini pelajaran aja ya buat masa depan nanti Yasmin ya. Harus ada perencanaan, saya nggak mau menggurui, tapi ini kan bagian dari edukasi buat kita semua ya. Kalau soal tadi perencanaan juga, Nes kan banyak teman-teman saya lah ya gitu, yang kadang-kadang punya anak karena apa? Kebobolan lah ya istilahnya gitu, tidak direncanakan gitu. Padahal sekarang akses untuk ke kontrasepsi, katakanlah salah satunya kondom gitu ya, itu kan mudah ya sebenarnya ya. Nah ada yang perlu di highlight nggak dari hal itu? Iya, menurut aku itu penting sih, karena gini, kita nggak bisa asumsi pasangan kita tuh maunya apa gitu. Mungkin kan yang kita tahu ya, mungkin selama ini, oh orang menikah tuh pasti mau punya anak dan mau punya anak itu saat itu juga gitu. Maksudnya tidak ada waktu untuk menunda dan segala macam gitu. Nah, tetapi kan kita nggak bisa asumsi itu juga dong gitu, bahwa apa yang kita mau itu mungkin sama nggak gitu sama pasangan kita mau gitu. Sehingga kita perlu diskusikan. Kalau misalnya memang ada keinginan untuk menunda, ya kita perlu diskusikan caranya seperti apa. Atau ada keinginan misalnya oh ya udah kita ada kan yang sekarang anabul gitu ya, jadi mainnya sama anabul gitu kan gitu ya. Kita nggak bisa maksa juga kan orang gitu, kalau misalkan memang sayangnya sama binatang gitu, pengen ngerawat binatang dulu gitu, atau pengen lebih banyak menghabiskan waktu berdua dulu gitu, kita nggak tahu ya, itu hak masing-masing orang aja lah menurut aku. Intinya tetap harus ada komunikasi juga ya. Dan di sini highlight yang disampaikan Ines adalah perempuan juga sebenarnya punya hak untuk menentukan itu, betul ya? Betul, nggak boleh kita asumsikan bahwa oh kalau perempuan itu tuh memang pasti
mau punya anak saat itu juga gitu. Itu nggak bisa diasumsikan seperti itu menurut aku. Oke, itu juga kenapa di highlight kalau Ines bilang mau punya anak pada saat itu juga, karena banyak kejadian nggak pengen punya anak tapi pada saat itu malah jadi anak kan. Nah itu pentingnya itu edukasi tadi, pentingnya komunikasi, terutama kita menyadari alat kontrasepsi mungkin yang paling tepat ya buat pasangan gitu, buat pasangan suami istri gitu ya. Nah, kalau saya bisa rangkum dari perbincangan saya, Ines dan juga Yasmin selama 30 menit ini, jadi buat teman-teman perempuan di sana jangan ragu untuk memulai sesuatu karena itu bukan sebuah tabu. Nah, para pria juga sebenarnya akan mengapresiasi hal tersebut karena akan membentuk sebuah komunikasi yang sehat antara pasangan. Jadi kalaupun misalnya teman-teman perempuan di sana masih ragu-ragu, tolong dihilangkan pikiran-pikiran negatif, bentuk tekad yang kuat untuk membina komunikasi yang jauh lebih sehat. Oke, Sobat Sehat, ini akhir perjumpaan kita di podcast Sehat kali ini. Masih banyak lagi isu-isu yang akan terus kami hadirkan, terutama isu mengenai kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Jangan lupa untuk mengakses website hellosehat.com untuk mendapatkan informasi kesehatan yang aman dan juga terpercaya. Saya Bayu Andrianto, Yasmin dan juga Ines pamit undur diri. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Bye.